Bahwa ajaran Soekarno, saya pikir lebih penting pada saat ini dibandingkan pada saat Bung Karno hidup. Karena saripatinya sebetulnya tertuang dalam Pancasila. Tapi juga di sisi lain, ke dalam ajaran Bung Karno yang terkait dengan membangun solidaritas ini juga harus ditujukan untuk perbaikan kapasitas sumber daya manusia dalam negeri. Sehingga dengan demikian ajaran-ajaran Bung Karno itu perlu kita pahami, perlu kita perdalam karena itu bagian dari sejarah kita sebagai bangsa. Yang kedua, menjadi alat tolok ukur bagi kepemimpinan yang ada sekarang ini. Hari ini gitu, ada contohnya, ada dua anak muda sama dan itu sama sekali mengkhianati ajaran Bung Karno. Menurutku ajaran-ajaran Soekarno itu sangat penting dan relevan sampai hari ini. Misalnya salah satu ajaran Bung Karno yang kita patut contoh gitu bagi anak muda, bagaimana dia berasal dari studi klub, dari mahasiswa. Dia berjuang melalui diskusi-diskusi, dunia baca buku, tulis dan diskusi, dan kemudian juga beberapa kali melakukan aksi demonstrasi, dan ini yang dipegang kita misalnya anak muda harus pelajari. Kenapa? Karena harta kekayaan anak muda itu adalah idealisme dan keberanian. Tanpa idealisme dan keberanian, itu bukan anak muda. Dan spirit anak muda ya seperti yang pernah Soekarno lakukan dan pernah Soekarno contohkan. Dia punya gagasan baru, dia punya koreksi terhadap gagasan yang lama, yang mapan. Hari ini misalnya dia membawa harapan buat bangsanya. Kita belajar Soekarno buat anak muda adalah belajar mana kita berjuang dan juga memegang teguh idealisme. Hari ini gitu, ada contohnya, ada dua anak muda, Gibran Rakabuming sama Kaesang Pangarep, yang sama sekali tidak mencerminkan dirinya sebagai anak muda. Bahkan salah satu diantaranya yaitu Kaesang, Ketua Umum Partai Sosialis, yang menganggap dirinya yang menganggap partainya adalah partai anak muda, itu sama sekali tidak mencerminkan anak muda. Karena kenapa? Karena dia justru ikut dalam kultus individu dan juga membebek kepada kekuasaan. Kalau cuma membebek juga lebih jago dari mereka kan. Jadi menurutku ini bukan contoh yang baik, dan tentu dia bukan seorang Soekarnois yang semestinya membangun partai, membangun perjuangan, yaitu harus bersama rakyat melalui proses jatuh bangunnya, bagaimana susahnya hidup bersama masyarakat. Ini kan nggak semuanya langsung instan, dan celakanya Gibran dan Kaesang ini cuma menjual ke usia mudanya tanpa memperjuangkan apa yang dibutuhkan sama anak muda, dan itu sama sekali mengkhianati ajaran Bung Karno. Terlebih Gibran pernah menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang partai yang diasosiasikan sebagai partai Soekarnois. Mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Hidup rakyat. Terkait dengan relevansinya dengan hari ini, ajaran Bung Karno yang terpenting itu salah satunya adalah membangun solidaritas antar negara selatan-selatan. Bisa diberi contoh, misalnya solidaritas kita kepada kemerdekaan Palestina. Memang tidak mudah, tapi membangun solidaritasnya bisa dibangun dengan misalnya memperhatikan bahwa penjajahan itu melahirkan penderitaan. Tidak hanya pada satu orang, tetapi juga pada bangsa-bangsa lainnya. Tidak hanya terhadap satu identitas, tapi juga identitas yang sangat plural. Nah, dalam kaitan ini, maka saya pikir ke depan bangsa Indonesia bisa merekontekstualisasikan lagi ajaran Bung Karno yang terkait dengan pembangunan solidaritas antar bangsa ini. Metodenya banyak, ada yang bisa belajar dari sejarah, mengapa penjajahan harus dihapuskan, bagaimana cara menghapuskan penjajahan, tapi juga di sisi lain, ke dalam ajaran Bung Karno yang terkait dengan membangun solidaritas ini juga harus ditujukan untuk perbaikan kapasitas sumber daya manusia dalam negeri, dan juga kemampuan kita untuk mencermati dinamika politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Sebagai contoh, tentu saja misalnya di sisi lain, kita juga bisa mengartikulasikan gagasan Bung Karno yang terkait dengan misalnya penguatan kapasitas dalam negeri. Misalnya kita bukan sekedar slogan cintailah produk-produk dalam negeri, tapi bagaimana bentuk kecintaan terhadap produk dalam negeri itu diimbangi dengan ketersediaan
fasilitas bagi anak bangsa itu sendiri yang ingin berkarya, tidak dihambat oleh birokrasi yang lama, tidak dihambat dengan pungli, tidak dihambat dengan oligarki, tetapi tetap ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan cara menciptakan produk-produk dan proses produksi yang berada di dalam negeri. Lalu demikian, apakah kita juga anti asing atau anti hutang luar negeri? Saya pikir tidak demikian. Justru ajaran Soekarno yang saya ingat adalah dia tidak ada dimensi nasionalis Calvinis. Artinya dia tidak anti asing, tetapi dia ingin menjadikan Indonesia itu sejajar di mata negara-negara atau di mata internasional. Nah, caranya bagaimana? Ya tadi dengan memperkuat kapasitas diri sendiri, kapasitas bangsa, tetapi juga dengan ikut aktif tetap berkontribusi pada perdamaian dunia dan ketertiban dunia juga sekaligus. Contohnya tadi sudah diberikan sekali lagi misalnya solidaritas Palestina, tapi juga misalnya satu poin ya, Soekarno tidak mengajarkan misalnya kita anti terhadap humanitarian crisis. Contoh, masalah pengungsi Rohingya. Kalau kita mau mengartikulasikan ajaran Soekarno yang terkait dengan membangun berkontribusi pada perdamaian dunia dan juga membangun ketertiban dunia, kita sebaiknya ke depan harus berpikir bahwa bagaimana kita mengatasi krisis pengungsi dengan cara memperbaiki koordinasi antar instansi di level dalam negeri, misalnya antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tapi juga meningkatkan kerjasama kelembagaan dengan institusi internasional seperti UNHCR, IOM, dan lainnya. Menurut saya, ajaran-ajaran Bung Karno itu sangat penting untuk kita pelajari karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah pengetahuan umum kita bahwa setiap teks itu lahir dari konteks tertentu. Nah, ajaran Bung Karno itu baik yang disampaikan secara oral maupun tertulis tidak lahir dengan tiba-tiba. Dia datang dari konteks tertentu. Nah, konteks yang dialami Bung Karno, konteks tertentu itu melahirkan ide-ide tertentu. Dan konteksnya waktu itu adalah konteks penjajahan dan upaya untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan itu. Maka itu penting untuk kita pelajari karena itu bagian dari sejarah kita sebagai bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, semangat dari Bung Karno adalah membebaskan rakyat, dalam hal ini dia sebut sebagai marhen, dari ketertindasan, baik oleh feodalisme, oleh kolonialisme, maupun oleh imperialisme. Itu penting. Gagasan-gagasan Bung Karno memperjuangkan sang marhen ini penting. Lalu yang ketiga, menjadi lebih penting lagi karena sebenarnya ukuran dari apakah seorang pemimpin itu baik atau tidak adalah sejauh mana dia secara total, penuh komitmen, mau membebaskan rakyat dari penderitaan mereka atau tidak. Dengan kata lain, apakah seorang pemimpin itu mau memperjuangkan kepentingan publik, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, atau demi kepentingan tertentu, entah itu pribadi, entah itu keluarga, entah itu oligarki. Sehingga dengan demikian ajaran-ajaran Bung Karno itu perlu kita pahami, perlu kita perdalam karena itu bagian dari sejarah kita sebagai bangsa. Yang kedua, menjadi alat tolok ukur bagi kepemimpinan yang ada sekarang ini. Itu menurut saya beberapa hal yang perlu digarisbawahi tentang ajaran Bung Karno. Terima kasih. Bahwa ajaran Soekarno, saya pikir lebih penting pada saat ini dibandingkan pada saat Bung Karno hidup. Karena dalam gagasan-gagasan yang ditampilkan oleh Bung Karno, pikiran-pikiran beliau, gitu, yang saripatinya sebetulnya tertuang dalam Pancasila. Kemudian Bung Karno menempatkan rakyat dan terutama mereka yang paling terpinggirkan dalam semesta kerakyatan, yaitu kaum marhaen, sebagai pusat utama dari penyelenggaraan dan pembangunan negara. Dan oleh karena itu, setiap dimensi sosial, ekonomi, politik dipusatkan pada bagaimana memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat dan kaum marhaen. Seperti yang diutarakan oleh Bung Karno bahwa kemerdekaan adalah sebuah jembatan emas yang di ujungnya rakyat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Apa relevansinya dalam konteks saat ini? Dari situ kita bisa melihat pada poros posisi dari negara, apakah masih tetap menempatkan
rakyat dan kaum marhaen sebagai pusat utama dari kebijakan publik, dari orientasi berjalan negara, dan tujuan bernegara itu atau tidak. Dari situlah kita bisa melihat melalui parameter dari gagasan Soekarno.